Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, hari ini kita akan menyaksikan rekonstruksi. Tentunya itu adalah gambaran peristiwa sahabat-sahabat AK atas suatu tindak pidana. Nanti kita bisa melihatnya. Lalu begini sahabat-sahabat AK, sebelum kita membahas ke sana, mari kita kilas balik dulu peristiwa itu. Yaitu MR atau Danu, apa saja yang dia lakukan di awal kasus itu, memberikan keterangan sahabat-sahabat AK kepada pihak penyidik sahabat-sahabat AK. Apa saja kedudukannya sahabat-sahabat AK, apa saja yang dia lakukan sahabat-sahabat AK. Ini di awal cerita setelah Danu menjadi tersangka. Mari kita dengarkan dulu sepintas potongan video ini. Dari MR sendiri ini, dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban. Kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya. Sahabat-sahabat AK, tentunya keterangan ini sangat simpel sahabat AK memahaminya. Di awal ya MR atau Danu ini tidak turut serta melakukan eksekusi. Sahabat-sahabat AK, itu pemahamannya. Karena dia diminta oleh YH, Yosep lah gitu, Hidayat ke TKP. Itu peristiwanya nanti ya di Pecalele, itu sahabat-sahabat AK. Lalu MR ini atau Danu ini mengikuti Yosep, lalu MR menunggu di garasi sahabat-sahabat AK. Setelah itu disuruh mengambil golok. Mudah sahabat-sahabat akan memahaminya kan seperti itu. Lalu MR ini menunggu di luar sahabat-sahabat AK. Setelah itu dia mendengar teriakan Amel sahabat-sahabat AK, lalu dia spontan masuk ke dalam. Dia melihat pelaku membenturkan kepala Amel ke dinding. Jadi kalau kita lihat tidak ada peranan Danu ini untuk eksekusi sahabat-sahabat AK. Inilah garis besarnya dalam analisa AK dari keterangan Pak Dir tadi. Lalu dikatakan bahwa 4 orang tersangka tersebut belum mengakuinya. Tentunya sampai saat ini, sampai detik ini sahabat-sahabat AK, yang kita mau melihat rekonstruksi, mereka belum mengakuinya sahabat-sahabat AK. Lalu apa yang terjadi sahabat-sahabat AK? Setelah keterangan, lalu diadakan prarekonstruksi. Ternyata sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan dulu keterangan dari PH Danu. Adakah Danu ikut mengeksekusi? Danu ada diperintahkan untuk eksekusi, ada sama tersangka Y. Apa tuh bang? Ya salah satunya pada saat eksekusi almarhum Ibu Tuti gitu ya. Terus pada saat eksekusi Amel, Danu juga ada peran untuk megangin tangannya gitu kan, ada sedikit mukul untuk biar korban Amel itu tidak berontak dan lain-lain. Sahabat-sahabat AK, tentunya dari keterangan di awal dan setelah prarekonstruksi itu berbeda. Sahabat-sahabat AK, ternyata Danu ikut mengeksekusi dengan tanda kutip, katanya disuruh. Sebab kita tidak bisa membahas yang disuruh karena sampai detik ini 4 pelaku versi Danu sahabat-sahabat AK belum mengakui. Makanya kita menunggu nanti rekonstruksi ini jawabannya sahabat-sahabat AK. Jadi yang kita bahas, mudah-mudahan sahabat-sahabat AK, karena Danu dari keterangan PH-nya juga ikut mengeksekusi sahabat-sahabat AK, baik itu kepada Ibu Tuti maupun Amel sahabat-sahabat AK. Jadi di sini mudah-mudahan kita bisa diperlihatkan sahabat-sahabat AK cara mengeksekusi Ibu Tuti, bahkan
cara bagaimana Danu itu memukul sedikit, katanya kan begitu, memegang tangan Amel, memukul sedikit. Sebab nanti tentunya di dalam kasus ini korban sudah divisum sahabat-sahabat AK atau diotopsi. Tentunya akan ketahuan yang sedikitnya atau banyaknya sahabat-sahabat AK. Di sini sahabat-sahabat AK yang kita ingin lihat di rekonstruksi ini sahabat-sahabat AK. Ya bagi AK sekali lagi, ya tentunya kalaulah memang 4 orang tersangka tersebut melakukan, ya mereka harus melakukan rekonstruksi. Kalau tidak, ya buat apa mereka melakukannya? Kan seperti itu dalam pandangan analisa AK. Jadi dengan tanda kutip disuruh, itu tidak perlu dibahas sekarang. Nanti setelah rekonstruksi ini, adakah 4 orang pelaku ini melakukan reka ulang seperti yang diucapkan Danu, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, momentum rekonstruksi inilah kita berharap kasus ini menjadi terang benderang. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Mari kita nikmati, dengarkan pemberitaan rekonstruksi hari ini. MR yang kemarin datang ke Polda mengaku, dia sudah mengakui perbuatannya, namun saya masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai JC, sehingga kemarin dia datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian dilakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Untuk yang perannya Pak? Perannya dari kelima ini apa saja Pak? Dari mulai Danu? Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban, suami Ibu Tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya.